Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Menara Doa Keluarga Kamis 11 Juni 2020. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon kekuatan-Mu membungkus kami, hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman, juga umat-Mu yang mendengarkan secara online. Kuasailah kami dengan roh hikmat dan pengertian, supaya kami mampu memahami firman-Mu, merenungkan dan melakukannya sampai kehidupan kami berbuah, berdampak dan berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya akan membahas satu topik terkait dengan keteladanan. Mari buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12, begini bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini biasanya cuma dikhotbahkan untuk anak youth, remaja maupun pemuda. Tapi sebenarnya ayat ini bukan cuma anak youth saja, tetapi untuk semua orang. Mari kita lihat kata muda di sini adalah neotes. Dalam bahasa Yunani memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah orang yang memiliki usia lebih muda dari orang lain. Jadi kata neotes, kata muda ini berarti orang yang memiliki usia lebih muda dari orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya ini berkaitan dengan kita semua. Ada istri yang lebih muda dari suaminya, ada suami yang usianya lebih muda dari istrinya, ada anak yang usianya lebih muda dari orang tua, bahkan mungkin orang yang sudah menjadi orang tua tapi usianya lebih muda dibanding kakaknya. Jadi ayat ini sebenarnya bukan hanya untuk anak muda, tapi ayat ini berlaku kepada saya dan saudara. Bahkan pada posisi hampir tutup mata selalu ada yang usianya lebih banyak dari kita. Jadi itu arti yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata muda neotes itu adalah orang yang memiliki usia lebih muda dari orang lain. Yang kedua, arti kata muda neotes adalah orang baru atau pemain baru. Kalau kita adalah pemain baru dalam komunitas atau di dalam lingkungan orang percaya, di dalam lingkungan gereja, jadi jangan kita berpikir kita minta dipahami karena kita orang baru. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun kita orang baru dalam komunitas, kita harus teruji dalam keteladanan, dalam perkataan, dalam perilaku, dalam kasih, dalam kesetiaan maupun dalam kesucian. Jadi ini juga berlaku untuk orang yang baru atau pemain baru, mungkin dalam komunitas yang baru, dalam lingkungan orang percaya. Jadi ini juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga, arti kata neotes di sini adalah orang-orang pada posisi regenerasi. Seperti kita berikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya sedang menerima itu, menerima tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang baru. Jadi ayat ini juga berlaku untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, orang-orang yang mendapatkan tugas dan tanggung jawab kepercayaan, menerima tongkat estafet, mereka perlu kerjakan. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita miskin keteladanan, kita sedang memposisikan diri pada tempat yang rendah. Lihat ayat 12 tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadi waktu kita miskin keteladanan, kita sedang memposisikan diri kita pada tempat yang rendah. Sedangkan kalau kita kaya akan keteladanan, ini secara otomatis kita akan berpisah pada tempat atau posisi yang rendah. Kepada Timotius, Paulus ajarkan bahwa kamu harusnya dikenal sebagai orang yang kaya akan keteladanan.
Sebab pada posisi itu orang tidak anggap kamu rendah. Sekarang kita akan belajar kata rendah. Dalam bahasa Yunani adalah kata proneo. Ini juga memiliki 3 arti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Arti yang pertama, kata rendah, kata proneo itu adalah orang berpikir menganggap bahwa kita rendah. Orang menganggap kita tidak penting. Jadi kata rendah itu berarti orang berpikir memang menganggap kita rendah, menganggap kita tidak penting. Jadi keteladanan itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tidak direndahkan karena kita dianggap tidak penting. Ya, kita dianggap tidak penting. Itu arti yang pertama kata rendah. Arti yang kedua, kata proneo rendah ini berarti orang menentang kita atau melawan kita. Jadi orang menentang kita atau melawan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, keteladanan dikaitkan dengan perkataan, kelakuan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Bayangkan ini, kalau kehidupan kita sangat teruji dalam perkataan, dalam kelakuan perbuatan kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan, bahkan dalam kesucian, mungkinkah ada orang yang menentang cara hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Ini yang Paulus ajarkan kepada Timotius, juga kepada kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya orang tidak menganggap kita rendah, ya, tidak menganggap kita tidak penting, ya. Bahkan orang tidak akan menentang kita atau melawan kita. Dan arti yang ketiga kata rendah, kata proneo itu artinya tidak dipikirkan sama sekali. Kalau kita tidak mempunyai keteladanan, maka orang tidak akan memikirkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada dalam pemikiran mereka nama kita. Harusnya kita diingat orang, tapi ini tidak ada dalam pemikiran mereka. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa miskinnya akan keteladanan membuat kita itu rendah. Miskinnya akan keteladanan membuat kita gampang dilawan atau ditentang siapa aja. Miskinnya keteladanan membuat kita dianggap tidak penting dan orang tidak memikirkan kita dalam kehidupan mereka. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seharusnya kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang dunia, tapi sebaliknya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menjadi teladan. Untuk menjadi teladan kita butuh keyakinan yang mendasar dari firman Tuhan yang kita yakini, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai titik itu, yaitu hidup dalam keteladanan. Jadi hidup dalam keteladanan tidak bisa lepas dari kebenaran akan firman Allah. Untuk bisa teladan dalam hidup ini kita butuh jaminan kepastian, yaitu firman Allah. Mari putuskan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita latih diri untuk taat pada kebenaran, maka ketaatan itu akan membawa iman keyakinan kita, dan iman itu akan menggiring kita kepada pencapaian kualitas keteladanan di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, karena keteladanan adalah tanggung jawab semua orang percaya. Keteladanan tidak datang tiba-tiba, keteladanan tidak datang secara otomatis. Keteladanan terjadi ketika orang melatih dirinya, ya, bertekun dalam firman Tuhan, taat pada kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Butuh perjuangan, butuh proses. Untuk menjadi orang yang kaya dalam keteladanan, dibutuhkan iman, keyakinan akan kebenaran, dan keberanian untuk menata hidup begitu rupa. Ya, mulai menata hidup ini Bapak Ibu Saudara, cara berpikir kita, perkataan kita, perilaku, bahkan sikap hati kita perlu kita tata begitu rupa. Baru kita ditemukan memiliki kualitas, yaitu kaya dalam keteladanan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa ya, sekarang kita belajar kata teladan. Kata teladan dalam bahasa Yunani adalah tupos. Itu
Itu berarti model yang dicontoh, pola yang dicontoh, bentuk yang dicontoh, cara yang dicontoh, dan pengajaran yang dicontoh karena bekas luka. Saya ulang sekali lagi, kata teladan dalam bahasa Yunani itu adalah tupos. Itu artinya model yang dicontoh, pola yang dicontoh, bentuk yang dicontoh, cara yang dicontoh, dan pengajaran yang dicontoh karena bekas luka. Bukan karena luka, tapi karena bekas luka. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada teladan tanpa bekas luka, dan tidak ada bekas luka tanpa luka. Berarti harus ada luka terlebih dahulu. Tapi jangan bermain atau berhenti di area terluka. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena banyak orang lebih condong melihat lukanya, dikhianati, tersakiti, terhina, dicemooh, dan lain-lain. Kita melihat itu sesuatu yang pilu, yang menyakitkan, sesuatu yang membuat daging kita menjerit. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa ada hubungan antara keteladanan dengan iman. Iman itu pistio, itu keyakinan yang dibangun berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan. Iman itu adalah sebuah jaminan kepastian. Jadi waktu kita terluka, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mendekat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ketika kita sembuh, kita memiliki yang namanya bekas luka. Bekas luka inilah yang membuat kita menjadi teladan. Masalahnya, realitanya orang hanya terfokus pada luka saja. Tidak berpikir bahwa luka itu akan menjadi batu loncatan untuk masa depan. Sehingga yang terjadi kita mengasihi diri sendiri, terfokus pada realita luka, dan tidak mengejar kesembuhan. Akibatnya kita cerita ke banyak orang, kita menjelek-jelekan nama orang yang melukai kita, merusak nama orang tersebut, dan orang lain yang dengar cerita kita menjadi lebih marah daripada kita. Ini tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Menambah masalah iya. Luka itu adalah hal yang wajar, kita harus alami dalam hidup ini. Memang teorinya gampang, tetapi prakteknya susah. Jadi kalau dalam hidup ini kita disakiti, dikhianati, dihina, dilanggar, ditusuk dari belakang, kasih tahu buat diri kita Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang wajar. Dan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita bilang wajar? Karena kita tahu untuk menjadi teladan dibutuhkan bekas luka. Tidak ada bekas luka kalau tidak terluka. Dibutuhkan posisi terluka dalam hidup ini supaya pada akhirnya kita bisa menghormati posisi itu. Kalau kita sadar betul kita terluka, langkah berikutnya yang kita kerjakan adalah cari kesembuhan di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari lihat Mazmur 119. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 107. Mazmur 119 ayat 107 begini bunyi firman Tuhan, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saya ulangi sekali lagi, aku sangat tertindas ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kalau kita sadar sakit di dalam, kita harus kejar kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Kata tertindas dalam bahasa Ibrani itu anah, itu artinya terluka, lemah, depresi, dan tertekan, mengalami keadaan yang ditekan berkali-kali. Pemazmur tidak berhenti dalam keadaan ini. Ini yang dia kerjakan. Kasih tahu kepada Tuhan, kalau saya tertindas, terluka, lemah, tertekan, ditekan berkali-kali. Setelah itu apa yang dia bilang? Hidupkanlah aku sesuai dengan apa Bapak Ibu Saudara? Firman-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kata hidupkanlah dalam bahasa Ibrani itu hayah. Itu artinya sembuhkan saya habis dari luka, dari bekas luka. Pulihkan saya, restorasi saya dari bekas luka oleh firman-Mu.
Dengan kata lain, kita harus sadar betul Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita terluka di area mana, sakit di area mana. Karena kesadaran itu membuat kita melangkah dengan iman, mengejar kesembuhan. Ketika kita sembuh, karena firman Allah kita menjadi teladan. Iman butuh firman. Jadi teladan butuh firman. Diawali dengan firman yang membebat luka kita, sehingga kita punya bekas luka, bukan luka lagi. Ketika kita terluka, kita lemah, kita depresi, tertekan, bisa sembuh ketika kita bertemu dengan firman Allah. Jangan tinggalkan firman Allah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami situasi kondisi yang terluka, lemah, depresi, tertekan, mungkin daging kita lemah, ya, kita bisa sembuh ketika kita bertemu dengan firman Allah. Maka saat kita terluka, kejarlah firman. Firman itu menyembuhkan dari dalam. Itu adalah langkah iman. Terluka itu wajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kejar kesembuhan, bergaul dengan firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak cukup terluka, kita harus memiliki posisi bekas luka. Jangan berhenti di area terluka, ya. Kita harus terus mengejar kesembuhan sampai pada posisi bekas luka. Maka itu akan membawa kepada tingkatan berikutnya, yaitu orang yang kaya dalam keteladanan. Keteladanan dan iman memiliki korelasi, memiliki hubungan yang kuat, yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena iman menggiring kita melihat jauh ke depan. Iman menolong kita untuk memahami maksud di balik peristiwa tersebut. Bahkan iman menolong kita untuk paham betul bahwa kondisi terluka itu sebenarnya baik bagi kita. Pemazmur mengatakan, aku tertindas, itu baik bagiku. Orang-orang yang bisa melihat di balik peristiwa adalah orang-orang yang akan menghargai peristiwa yang sedang berlangsung. Orang-orang yang memahami maksud di balik luka adalah orang-orang yang menghargai luka hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sadar saya terluka, saya tahu ini sakit, tapi saya nggak boleh bertahan dalam realitas sakit atau luka. Saya harus kejar kesembuhan oleh firman Allah, supaya waktu saya sembuh saya memiliki bekas luka, dan saya kemudian berpotensi untuk menjadi teladan bagi semua orang dalam perkataan, dalam kelakuan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan berhenti di area terluka. Mari kejar kesembuhan melalui firman Tuhan. Sekarang yang perlu kita uji adalah, saya masih luka di mana? Kita masih luka di mana? Luka itu harus berubah menjadi bekas luka. Kalau kita tidak kejar firman Tuhan untuk sembuhkan luka, mengertilah, tanpa keteladanan posisi kita rendah. Jadi kalau luka, jangan lari dari firman. Ada tanggung jawab yang kita emban, yaitu menjadi teladan. Waktu kita disakiti, air mata kita tumpah. Pasti tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selesaikan itu air mata. Kalau toh kita harus menangis, harusnya kita sudah berpindah kepada cerita yang berbeda. Kita menangis karena kita melihat Tuhan sembuhkan luka kita. Kita menangis bukan karena terluka, kita menangis karena Tuhan sudah sembuhkan luka kita. Kita tidak bisa bertahan pada air mata karena realita terluka. Selesaikan area itu, maka ada hal yang jauh lebih mulia yang kita terima Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 6, begini bunyi firman Tuhan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba kita lihat Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dalam penindasan orang harus mencari firman Allah. Dalam penindasan orang harus berpaut kepada firman Allah. Menerima firman Allah. Kata menerima dalam bahasa Yunani itu dikome, itu artinya terima firman, pelajari firman, pahami,
dan kerjakan firman. Itu dekome. Ini yang menggiring kita kepada keadaan sembuh di dalam. Dulu saya terluka, tapi saya sekarang hanya memiliki bekas luka karena sudah sembuh. Bagaimana sekarang dan masa depan kita? Kita harus menjadi teladan. Kenapa menjadi teladan Bapak Ibu Saudara? Karena itu tanggung jawab hidup dalam kerajaan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan jadikan orang-orang yang menyakiti kita menjadi musuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus ditemukan menjadi pribadi yang sangat mahir. Berteman dengan kawan, berteman dengan lawan. Siapapun yang lawan kita belum tentu lawan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapapun yang lawan kita, kita harus cek ulang. Jangan-jangan yang lawan kita itu bagian inti dalam kehidupan kita. Karena membawa kita menjadi batu loncatan Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup dalam keteladanan. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saya ulang sekali lagi. Jadilah pengikutku. Paulus berkata, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, terluka tidak apa-apa. Nangis tidak apa-apa. Saya juga nangis waktu itu. Terluka iya Bapak Ibu Saudara. Sesak iya alami. Tetapi kerjakan dan alami Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terpenting kasih tahu buat Tuhan. Saya tidak akan bermain pada area ini. Permainan saya berikutnya, saya harus punya firman Allah yang sembuhkan saya. Saya harus punya bekas luka. Dan saya harus jadi teladan. Kata pengikut dalam bahasa Yunani adalah mimetes. Itu artinya imitator, peniru. Paulus berkata, imitasi cara aku hidup. Karena aku imitasi Yesus punya hidup. Saya mau katakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus lebih terluka daripada kita. Yesus lebih menderita daripada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernahkah saudara dicambuk sampai daging tercabik? 600 cabikan sampai daging itu tercabik. Darah tercurah sangat hebat. Orang yang khianati Tuhan Yesus adalah orang yang menciumnya. Bahkan orang-orang terdekat meninggalkannya dalam keadaan yang tidak berdaya. Tuhan Yesus mengalami luka yang dalam, luka yang hebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di atas kayu salib dia keluarkan ini kalimat. Luar biasa. Dia berkata seperti ini, model kayak gini diampuni saja Bapak. Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, orang yang melukai kita, mereka nggak sadar sedang melukai kita. Karena ketidaktahuan akan kebenaran. Tetapi kita tahu akan kebenaran, akan teladan Tuhan Yesus. Dilukai berkali-kali tapi tetap mengasihi. Sampai sekarang kita mungkin masih menyakiti Tuhan Yesus. Tetapi dia kaya dengan keteladanan. Ini yang Paulus bilang, saya imitasi Kristus. Engkau imitasi aku. Aku bisa lakukan seperti ini karena saya imitasi Kristus. Yesus bangkit bukan sebagai orang terluka. Dia bangkit menjadi pribadi yang layak diikuti. Saya imitasi Yesus. Kamu imitasi saya. Kita harus jadi teladan. Firman menyembuhkan dari dalam, kesembuhan melepaskan keteladanan. Mari menjadi teladan bagi banyak orang Bapak Ibu Saudara, supaya orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman iman malam hari ini Tuhan. Menguatkan kami, berilah kami keteladanan melalui luka
luka yang disembuhkan menjadi bekas luka, dan bekas luka itu akan membawa kami kepada keteladanan. Kami bersyukur untuk proses, untuk ujian yang boleh kami alami Tuhan, tetapi Roh Kudus berilah kami kekuatan untuk kami terus kerjakan panggilan kami, untuk kami terus menjadi teladan bagi banyak orang, supaya kehidupan kami berdampak, berbuah, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa pelanggaran kami, ampuni sakit hati kami, ampuni kekecewaan, kepahitan kami mohon ampun Tuhan. Sucikan kami, demi Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.